Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Budaya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Anita dan kawan-kawan. Yang saya hormati guru-guru hebat di Indonesia, khususnya untuk Kalimantan Utara, yang setia untuk mengikuti program komunitas belajar Enggang Benuanta. Dan juga kami hormati teman-teman dari Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar yang selalu mengikhtiarkan untuk bisa berbagi dan membantu teman-teman kita agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pendidikan. Mari teman-teman sekalian, kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan hingga kita bisa melakukan aktivitas, dan mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini juga dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya senang sekali kalau sudah berada dalam komunitasnya guru-guru ini. Ini memang guru-guru itu selalu memancarkan aura kedamaian gitu ya. Jadi biasanya orang yang dekat-dekat dengan orang baik itu suasananya adem lalu bahagia gitu. Mudah-mudahan ini juga terpancar dari Bapak Ibu sekalian sehingga anak-anak merasa damai dan sejuk ketika berada di dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Karena ini sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan berkali-kali bahwa ada mandat yang kita emban, yang ini yang harus kita hidupkan terus-menerus, bahwa pekerjaan guru ini bukan semata-mata pekerjaan untuk mencari nafkah ya, tapi jauh lebih dari itu, bahwa kita bekerja ini bukan sekedar hobi, tapi memang passion ya, ada passion, ada panggilan jiwa. Dan ini yang membedakan pekerjaan-pekerjaan profesional lainnya, karena memang kita ini berhubungan dengan manusia yang tentu pendekatannya dan perlakuannya juga unik sesuai dengan keunikan masing-masing manusia itu. Sehingga kita memang tidak bisa bekerja secara mekanik atau bekerja seperti layaknya robot ya. Ini yang berkali-kali ingin kami sampaikan agar Bapak Ibu selalu menjaga passionnya, menghidupkan passionnya, ada kecintaan, ada panggilan jiwa, bahwa selalu di dalam diri kita itu ada kerinduan dan ada perhatian yang serius terhadap anak-anak yang kita didik ya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi memang ada perhatian-perhatian yang lebih khusus. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian, karena amanat undang-undang sistem pendidikan nasional kita memang menempatkan ya, posisi guru itu menjadi posisi sentral sebagai orang dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing manusia-manusia muda agar kelak nanti tumbuh menjadi manusia ya yang bermanfaat bagi manusia lain. Ini yang saya sebut sebagai kebijakan ya, sikap-sikap yang bijaksana itu yang lahir dari dunia pendidikan harus makin banyak membuat suatu kehidupan ini menjadi lebih damai, lebih menyenangkan, lebih mententramkan, dan tentu saja lebih membahagiakan. Ya, ini ada di dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bapak Ibu sekalian. Ya, bunyinya seperti ini, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini mandat utama yang kita pegang betul-betul Bapak Ibu sekalian, bahwa
kepentingan untuk meletakkan dan menempatkan peserta didik ya sebagai manusia yang harus diutamakan dan didahulukan. Sehingga Mas Menteri berkali-kali menyampaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar, beliau menyampaikan bahwa yang paling utama di dalam dunia pendidikan ini adalah peserta didik. Ya, peserta didik ini yang paling utama. Sehingga tidak boleh kepentingan apapun itu menjadi lebih penting daripada peserta didik, tidak boleh. Bahkan termasuk kurikulum pun itu digunakan untuk kepentingan peserta didik. Jangan terbalik. Nanti Bapak Ibu kadang-kadang dulu ya, bukan sekarang, dulu dan juga bukan di sini tapi di tempat lain. Guru-guru itu kalau mengajar itu lebih mementingkan materi pelajaran daripada peserta didik. Sehingga seringkali peserta didik itu malah jadi dibully, dimarahi, dibentak-bentak, dihukum hanya karena tidak menguasai materi pelajaran. Atau hanya karena tidak memperhatikan materi pelajaran. Itu artinya materi pelajaran itu lebih penting daripada peserta didik. Nah, kita harus mulai berpikir bahwa kepentingan peserta didik ya, untuk mengakui dan menghargai peserta didik sebagai manusia ini jauh lebih penting ya, jauh lebih penting. Ini yang perlu betul-betul kita pahami. Saya mau sedikit mengutip cerita. Ini cerita ini yang disampaikan oleh Gus Dur dulu. Jadi Gus Dur ini pernah ikut ngajar di lingkungan pondok pesantren di tempatnya pamannya. Namanya pamannya itu Pak Fatih Hasim ya. Fatih Hasim itu adiknya bapaknya Gus Dur, adiknya Pak Wahid Hasim. Waktu itu ada santri yang nakal ya. Santri itu nakal, sudah kebangetan nakalnya itu. Udah berbagai ikhtiar dilakukan, kayaknya belum membuahkan hasil. Maka kemudian disepakati oleh Dewan Guru, termasuk di situ adalah Gus Dur, menyepakati bahwa anak ini diputuskan untuk dikeluarkan dari pondok pesantren karena udah keterlaluan nakalnya. Nah, itu ada ketentuan pondok pesantren itu kalau mengeluarkan murid atau mengeluarkan santri itu harus seizin kiainya. Tapi kalau cuma memberikan hukuman itu silahkan, itu Dewan Guru boleh memutuskan. Tapi kalau mengeluarkan santri itu harus dapat izin dari kiainya ya, dari kiainya. Maka Gus Dur mewakili Dewan Guru, Dewan Ustadz, menyampaikan ke pamannya. Dia nyampaikan, Pak Yai, si Fulan bin Fulan ini sudah keterlaluan dan nggak bisa lagi dibina. Kayaknya ini sudah nggak ada pilihan lain, keputusan dari Dewan Ustadz, anak ini harus dikeluarkan. Nah ini Pak Kiai Fatih Hasim itu menyampaikan begini, Gus, kalau anak ini nakal, ya anak ini nakal itu saya sudah tahu. Karena dulu orang tuanya sudah pesan sama saya bahwa anak ini nakal, maka dipondokkan supaya jadi baik. Nah, mestinya kamu itu lapor ke saya kalau anak ini sudah baik, maka kemudian saya keluarkan. Nah, anak ini belum baik kok disuruh keluar. Kalau anak ini nakal, saya sudah tahu sebelumnya, orang tuanya sudah bilang sama saya anaknya ini memang nakal. Jadi anak ini jangan dikeluarkan sebelum dia jadi orang baik. Lalu kemudian ya sudahlah, itu karena sudah keputusan, maka sekarang anak ini keluarkan ya, tapi disuruh keluarkan dari pintu sebelah kanan, terus disuruh masuk lagi dari pintu sebelah kiri. Gitu. Jadi di pondok pesantren itu ada 2 pintu, biasanya di kantor-kantor juga ada 2 pintu, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Nah, anak ini disuruh keluarkan, tapi disuruh masukkan lagi lewat pintu sebelahnya. Ya, tapi akhirnya begini, sudah sekarang anak ini biar tidur di rumah dalam, di rumahnya Pak Kiai. Dia ditaruh di belakang dekat dengan kamar mandi, sehingga kalau Pak Kiai itu bangun malam melewati kamar mandi, anak ini akan terbangun. Dan kalau anak ini terbangun, kemudian sama Pak Kiai tadi dengan santun Pak Kiai mengatakan, loh kamu sudah bangun, apa kamu mau ikut sholat sama saya? Kalau mau ikut ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngantuk ya tidur aja nggak apa-apa. Tetap aja dengan seperti itu. Nanti ketika Pak Yai mau ngaji, anak ini disuruh bawakan bukunya, kitabnya. Ini kitabnya kamu bawakan ya. Nanti kamu tandai yang sudah saya baca tadi halaman keberapa gitu. Karena dia membawa kitabnya dan menandai apa yang sudah dibaca oleh Pak Kiai.
lama-lama dia menjadi mencintai kitab itu. Lama-lama dia memiliki kebiasaan baik. Kebiasaan baik dulu yang penting. Setelah kebiasaannya ini berubah jadi baik, ternyata anak ini akhirnya menjadi orang yang alim, menjadi apa namanya, berhasil pendidikannya. Jadi memang pendidikan itu tidak cukup hanya menguasai pengetahuan-pengetahuan, tapi didekati hatinya, ya, dirubah hatinya. Caranya gimana? Ya caranya kita harus merasa masuk dalam menjadi bagian hidupnya. Jangan kemudian menuntut anak-anak itu harus mengikuti kemauan kita terus gitu. Ya. Ini saya kira ilustrasi yang sederhana ya. Cerita ini sebenarnya panjang, tapi saya nggak ingin menyita waktunya Bapak Ibu sekalian. Nanti apa namanya, Bapak Ibu akan kehilangan kesempatan. Saya hanya berharap Bapak Ibu sekalian, mari guru-guru kita semuanya ya, kita semuanya harus mulai memikirkan bahwa yang lebih penting di dalam dunia pendidikan ini adalah memperhatikan kepentingan peserta didik. Ya, nanti kalau anak-anak sudah merasa cinta, merasa dicintai dan kemudian mencintai gurunya, maka di situ ada keberkahan, ada kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh anak-anak, lalu nanti akan menjadi ilmunya bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena sekarang ini menurut saya tidak ada yang lebih penting bagi kita kecuali memberikan hal-hal yang bermanfaat atau hal yang bijaksana supaya dia tumbuh nanti menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena hanya itu yang bisa memberi manfaat. Kalau cuma ilmu pengetahuan dan yang lain-lain, lalu kemudian tidak melakukan perubahan kepada perilaku anak-anak untuk menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, tentu saja ini tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya dan tentu bahkan akan menjadi masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, mari kita ikut mewarnai kehidupan dunia ini dengan berkontribusi kepada hal-hal yang baik, dengan menyiapkan generasi-generasi yang lebih baik, karena toh kita sekarang sudah selaras dengan arah tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan kita bisa kita katakan sebagai kualitas atau bermutu apabila satuan-satuan pendidikan itu akan diukur pada 3 aspek saja ya. 1, nanti karakter anak-anak ini makin baik. 2, lingkungan belajar yang dilakukan antara Bapak Ibu guru dan murid-murid itu adalah lingkungan belajar yang mendidik. Di situ ada kesantunan, di situ ada kepatuhan, di situ ada keteladanan ya. Lalu semua yang ada di satuan pendidikan itu menunjukkan kepedulian dan perhatian, tidak ada kekerasan, tidak ada bullying ya, tidak ada penghinaan, tidak ada hukuman, tidak ada caci makian, tidak ada kata-kata kasar. Itu yang dimaksud dengan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang ketiga, melatih kecerdasan kemampuan anak-anak. Kecerdasan yang dimaksud di sini bukan penguasaan pengetahuan sebanyak-banyaknya, tetapi membangun tradisi kebiasaan berpikir sistemik. Berpikir sistemik secara literasi, berpikir sistemik secara numerasi. Bagaimana dia bisa menggunakan logikanya itu untuk membuat hubungan kausalitas secara literasi dan membuat hubungan kausalitas secara numerasi terhadap kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam lingkungannya. Inilah yang kita maksud sebagai mencerdaskan. Ya, jadi orang cerdas itu dia bisa melihat kausalitas yang terjadi di dalam lingkungannya. Apa yang harus saya lakukan jika terjadi seperti ini? Apa yang harus saya lakukan jika saya ketemu sama orang model seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Selalu berpikir seperti itu karena dia memiliki hubungan kausalitas ya, secara literasi, numerasi, secara sosial dan secara alamiah. Nah, ini yang harus kita dorong Bapak Ibu sekalian ya. Saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya memiliki passion sebagai pendidik yang memiliki panggilan jiwa, dan mari kita jaga, kita lestarikan passion kita ini, bahwa kita berhubungan dengan anak-anak bukan semata-mata untuk kepentingan materi pelajaran, bahwa kita berhubungan dengan anak-anak bukan hanya sebatas masalah zohir atau lahiriah, tetapi ada doa yang selalu kita sematkan untuk mereka, agar mereka berubah menjadi orang-orang yang baik, agar mereka memiliki kearifan di dalam berpikir dan bertindak. Lalu ada keteladanan dan ada hubungan ya. Hubungan yang kita perlakukan antara diri kita dengan anak-anak ini adalah hubungan yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan.
ya, bukan hanya sekedar mengajarkan materi pelajaran. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, agar nanti kita bisa melaksanakan amanat di dalam undang-undang itu, bahwa tugas kita adalah mengembangkan potensi peserta didik, bukan melemahkan apalagi mematikan. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi apa? Menjadi robot? Bukan. Menjadi manusia yang memiliki kecanggihan berpikir seperti mesin? Bukan. Tetapi menjadi manusia. Lalu manusia yang seperti apa? Manusia yang memiliki dimensi spiritual, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang memiliki dimensi sosial, yaitu manusia yang berakhlak mulia. Manusia yang memiliki dimensi jasmani, yaitu manusia yang sehat. Manusia yang memiliki dimensi mental, yaitu yang berilmu, ya, kritis, kreatif. Dan manusia yang memiliki dimensi civil society, ya, atau dimensi kebersamaan dalam ikatan hubungan kewarganegaraan, yaitu manusia yang demokratis dan bertanggung jawab. Sejak awal mari kita bangun agar anak-anak memiliki kesadaran bahwa dia hidup bersama orang lain yang berbeda. Di dalam perbedaan ini, maka yang diperlukan adalah kesadaran untuk memahami, menerima, dan menyadari bahwa di luar sana adalah individu-individu yang berbeda dengan saya. Tidak ada satupun individu yang sama dengan saya, meskipun saya lahir dari keluarga kembar. Artinya apa? Orang-orang di sana itu punya aspirasi, punya minat, punya harapan, punya keinginan yang pasti berbeda dengan kita. Nah, di dalam prinsip demokratis adalah kesadaran untuk bisa menerima perbedaan orang-orang yang di luar diri kita, dan kemudian mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai hal yang saling menyempurnakan dan melengkapi. Dan harus ada keyakinan bahwa keyakinan atas sebuah kebenaran itu tidak boleh menghalangi keyakinan atas kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Sehingga di situ kemudian tidak ada pemaksaan. Pemaksaan itu bukan hanya pemaksaan keyakinan, tapi juga pemaksaan berpikir. Orang berbeda pilihan saja kemudian harus dipersekusi, harus dianiaya, harus dibully. Ini kayaknya seperti kegagalan di dalam pendidikan kita. Mari kita dorong agar anak-anak kita, bukan saja anak-anak kita ini terbebas dari kekerasan, tetapi kita juga berharap agar anak-anak kita kelak tumbuh menjadi orang dewasa yang menjauhi kekerasan. Karena kebanyakan kekerasan itu dilakukan oleh orang dewasa. Sekarang kita bisa melindungi anak-anak dari kekerasan, tetapi kita harus bisa memastikan anak-anak kita tidak akan melakukan kekerasan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena kita harus menyadari bahwa prinsip demokrasi itu adalah kesadaran dan kesediaan untuk bisa menerima dan mengakui keberadaan orang lain yang berbeda dengan kita, baik keberadaan secara fisik maupun keberadaan secara psikis, ya, pikiran, gagasan, kemauan. Ini harus diakui, ya. Nah, ini penting, dan saya berharap mudah-mudahan dunia pendidikan kita bisa mempelopori, bisa menginspirasi, dan kemudian bisa menjadi ladang untuk penyemai benih-benih manusia-manusia yang demokratis dan manusia-manusia yang bertanggung jawab. Ya, ini saya kira Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah berkali-kali menyampaikan hal ini. Saya kira memang masih sama, saya tidak akan berubah. Saya tetap berharap agar dunia pendidikan kita makin banyak melahirkan anak-anak yang lebih bijaksana, karena itulah sebenarnya prinsip dari membangun peradaban adalah menghasilkan orang-orang yang bijaksana. Mudah-mudahan nanti satuan-satuan pendidikan kita akan lebih banyak, ya, lebih banyak untuk menjadi media atau menjadi ladang, ya, ladang yang bisa menghasilkan anak-anak yang kritis, yang kemudian anak-anak yang memiliki karakter, dan anak-anak yang memiliki toleransi dan kesadaran untuk bisa hidup bersama orang lain dalam perbedaan. Jadi berbeda dalam kebersamaan dan bersama dalam perbedaan, ya. Jadi kita tetap bisa bersama meskipun kita berbeda, dan kita meskipun berbeda kita masih bisa sama, ya. Nah, kita nggak bisa memaksakan orang untuk menyamakan hal yang berbeda atau membedakan hal yang sama.
Mari kita akui dan kita hargai, yang berbeda biarlah berbeda, nggak perlu harus disamakan, tapi juga yang sama ya jangan dibeda-bedakan ya. Ya, yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Mari kita akui keberadaan-keberadaan ini bagian dari sunnatullah, dari kehendak Tuhan untuk bisa mewarnai dan memperindah, untuk saling mempercantik dan saling menyempurnakan ya. Nah, ini saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dari Enggang Benuanta untuk tak pernah berhenti terus ya memperbesar dan memperluas pengaruh agar pengaruh-pengaruh positif bagi teman-teman kita di dunia pendidikan itu makin banyak. Ya, sebenarnya hidup itu hanyalah sebuah pergulatan. Pergulatan untuk saling mempengaruhi. Bagi kita yang baik, mari saling mempengaruhi yang baik. Karena yang buruk pun juga berusaha mempengaruhi keburukan. Mari Bapak Ibu ya, dan ini nggak akan pernah selesai. Jadi nggak apa-apa, kita nggak pernah putus asa sampai kiamat itu akan tetap selalu ada. Nanti yang buruk selalu berusaha mengajak keburukan, yang baik selalu berusaha mengajak kebaikan. Ya, alhamdulillah kalau kita ditakdirkan sebagai orang-orang yang memilih bagian untuk mengajarkan kebaikan, ya. Karena ada juga orang yang berada dalam posisi mempengaruhi keburukan. Tapi kita tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah. Ini berhasil atau tidak, bahwa kita sudah menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan sepenuhnya kita serahkan kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kehendak atas segala sesuatu. Saya kira itu, dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kegiatan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti dengan hidayah ya, sehingga mudah sekali kita bisa menerima hal-hal yang baik dan kemudian bisa menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.